Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari-hari ini, langit Indonesia dipenuhi teriakan solidaritas. Bendera Palestina digibarkan. Doa-doa publik memenuhi stadion dan jalanan. Spanduk dan poster besar berisi kutukan kepada Israel menyebar di mana-mana. Media sosial dijejali ujaran kebencian seolah-olah Israel adalah satu-satunya kejahatan di dunia. Indonesia adalah negeri dengan mayoritas Muslim. Dalam semangat kebangsaan dan solidaritas, banyak yang berdiri membela Palestina. Namun di tengah gelombang itu, suara kebencian terhadap Israel pun semakin nyaring. Bendera Israel dibakar. Doa bagi Yerusalem dianggap sebagai pengkhianatan. Bahkan di antara orang percaya, banyak yang mulai ragu. Apakah masih layak membela Israel? Apakah masih perlu berdiri di pihak Tuhan jika kita minoritas? Dan yang lebih mengerikan, di tengah suasana itu, tidak sedikit umat percaya yang ikut terombang-ambing. Takut dikucilkan, takut dituduh tidak toleran, mereka menyembunyikan keyakinan. Takut dianggap tidak pro kemanusiaan, mereka ikut menyalahkan Israel. Di tengah negeri yang marah, Tuhan mencari satu hal, kesetiaan. Kesetiaan untuk tetap berdiri di pihak kebenaran meskipun harus sendirian. Lalu kita diingatkan oleh satu kisah kuno yang tetap hidup hingga hari ini. Kisah Elia di Gunung Horeb. Ketika Elia merasa sendiri, ia berseru kepada Tuhan, "Tinggallah aku seorang diri dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia mengira semua telah menyerah, semua telah membungkuk kepada Baal. Tapi Tuhan berkata, "Aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak membungkukkan lutut kepada Baal." Hari ini pun di tengah teriakan anti-Israel, Tuhan masih memiliki umat di negeri ini yang tidak tunduk pada Baal modern, tidak bersujud pada opini mayoritas, dan tidak akan diam saat kebenaran diinjak-injak. Tuhan tahu siapa miliknya, bukan mereka yang ramai di mulut, tapi kosong di hati. Tapi mereka yang meski tak terlihat, tetap berdiri. Yang meski dihina, tetap setia. Yang meski sendiri, tetap berpihak pada kebenaran. Saudaraku, jangan takut jadi minoritas. Jangan takut dicemooh karena membela Israel. Jangan takut disebut aneh hanya karena berdiri di sisi Tuhan. Lebih baik berdiri sendiri bersama Tuhan daripada berbaris panjang menuju kehancuran bersama mayoritas. Indonesia boleh menolak Israel, tapi Tuhan tidak pernah menolak umatnya. Dan selama Tuhan masih punya satu saja yang setia di tanah ini, harapan belum padam. Jadilah satu dari 7.000 itu. Tetap berdiri, tetap setia, tetap berani. Karena saat badai opini lewat, dan semua suara manusia menghilang, hanya suara Tuhan yang akan menetapkan siapa yang benar. Saudaraku yang terkasih, mungkin engkau mendengar suara-suara keras di sekitarmu. Mungkin engkau merasa kecil di tengah arus yang besar. Mungkin engkau diam-diam bertanya dalam hati, apakah aku satu-satunya yang masih percaya bahwa Israel adalah bagian dari rencana Tuhan? Apakah aku terlalu kaku, terlalu fanatik, terlalu berbeda? Tapi hari ini, Tuhan ingin berkata kepadamu, engkau tidak sendiri. Seperti 7.000 orang yang disembunyikan dari mata Elia, Tuhan juga sedang menyembunyikan umatnya di negeri ini untuk waktu seperti ini. Engkau tidak perlu populer untuk menjadi benar. Engkau tidak perlu viral untuk menjadi kudus. Yang Tuhan cari bukanlah jumlah, tapi kesetiaan. Yang Tuhan pandang bukanlah ramai-ramai massa, melainkan hati yang tetap berdetak baginya. Meski di bawah tekanan dunia yang bising dan brutal. Lihatlah sekelilingmu. Banyak yang mengaku mengenal Tuhan, tapi lari dari kebenarannya. Banyak yang berseru demi kemanusiaan, tapi melupakan firman-Nya. Banyak yang berani bersuara untuk Palestina, tapi bisu saat firman Tuhan diinjak dan umat Tuhan dihina. Hari ini adalah ujian iman. Ujian bukan soal siapa yang lebih lantang, tapi siapa yang tetap teguh saat suara lain memanggilmu,
keluar dari jalur kebenaran. Ingat saudaraku, Yesus pun ditinggalkan oleh banyak orang ketika ia berkata kebenaran. Ia bukan saja ditolak oleh dunia, tapi juga dikhianati oleh muridnya sendiri. Apakah kita berpikir akan lebih baik nasibnya dari Tuhan kita sendiri? Apakah kita berharap diterima dunia saat kebenaran yang kita imani ditolak dunia? Jangan tertipu oleh opini yang viral. Jangan goyah karena mayoritas bersorak di arah yang salah. Di hadapan Tuhan, kebenaran tidak pernah ditentukan oleh suara terbanyak, tetapi oleh kesetiaan pada firman-Nya. Saudaraku, jika dunia menertawakanmu karena berdiri di sisi Israel, ingatlah bahwa engkau sedang berdiri di sisi sejarah yang Tuhan sendiri tulis. Jika orang mencibir karena engkau berdoa bagi Yerusalem, ingatlah bahwa Alkitab berkata, berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mengasihinya mendapat sentosa. Mazmur 122 ayat 6. Bukan bangsa lain, bukan opini dunia, tapi Yerusalem. Itu yang Tuhan perintahkan untuk kita kasihi, kita doakan, dan kita perjuangkan. Dan ketika engkau tetap setia dalam posisi ini, meski ditinggalkan, difitnah, atau disingkirkan, Tuhan akan memperhitungkan imanmu. Ia akan menegakkanmu di hadapan para malaikat. Ia akan menyebut namamu di hadapan Bapa, dan ia akan berkata, inilah umatku. Bukan yang bersorak, tapi yang berlutut. Bukan yang benci, tapi yang setia. Bukan yang ramai, tapi yang rela berjalan sendirian asal bersamaku. Maka hari ini, bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tapi sebagai warga kerajaan Allah, berdirilah teguh. Teguh dalam kasih, teguh dalam kebenaran, teguh dalam kesetiaan kepada firman Tuhan. Biarlah Indonesia boleh menolak Israel. Biarlah bangsa ini boleh mencemooh umatnya. Tapi selama Tuhan masih menemukan 7.000 yang tidak membungkuk kepada Baal zaman ini, negeri ini masih punya harapan. Jadilah bagian dari mereka. Dan suatu hari nanti, ketika semua debu konflik ini mengendap, dan suara manusia memudar, hanya satu suara yang akan terdengar jelas. Suara Tuhan yang berkata, inilah umatku yang setia sampai akhir. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung
Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu.
Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.